Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang agung, nama yang heran, nama yang menyelamatkan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kembali kami ada pagi ini karena kemurahan Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut data dari Kementerian Kesehatan, penyakit menular seksual di Indonesia mengalami peningkatan. Dan ini terjadi di kalangan remaja dan juga dewasa muda. Penyakit seperti sipilis, gonorrhea, dan juga HIV mengalami angka peningkatan kejadian. Peristiwa peningkatan semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga sedang melanda Eropa dan juga benua-benua yang lainnya. Dalam kaitan dengan peristiwa semacam ini, muncul pertanyaan mengapa ada penyakit, mengapa ada penderitaan, mengapa ada kematian. Bayangkan saudara kalau tidak ada penyakit, semua orang akan hidup seenaknya sendiri, tidak merasa takut dengan apapun, dan lupa diri, sombong, lupa akan Tuhan. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, ada akibat yang terjadi sebagai konsekuensinya. Tubuh mengalami penurunan dan penyakit dapat menyerang, serta kematian akan dialami. Tuhan mengizinkan penyakit terjadi. Salah satunya adalah supaya kita ingat akan Tuhan dan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana dengan penderitaan? Pada prinsipnya penderitaan diizinkan Tuhan agar kita tidak sombong dan tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan dan bersandar kepadanya. Mengenai kematian, selain merupakan konsekuensi dari dosa, kematian diizinkan Tuhan terjadi atas kita manusia, supaya kita ingat siapa diri kita, dan agar kita selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kaitan dengan kematian, Mazmur 116 ayat 15 ini memberikan satu sudut pandang yang baru buat kita, yaitu berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kematian menjadi sesuatu yang berharga karena kematian itu bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang baru di dalam sorga bersama dengan Tuhan, terkhusus bagi orang-orang yang percaya. Kematian kita yang mengasihi Tuhan bukan hal yang sia-sia, tapi berharga di mata Tuhan. Karena itulah saat kepulangan kita, saat kita kembali dan masuk ke dalam kemuliaan Allah. Dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus, seorang penjahat di sebelah kanannya berkata, "Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang kembali sebagai Raja." Tuhan Yesus katakan kepadanya, "Hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kematian dari seorang penjahat yang mengakui akan Tuhan Yesus lewat mulutnya dan hatinya membuat dia masuk ke dalam kehidupan kekal yang bahagia. Dan itu sebabnya mengapa kematian disebut berharga. Berharga karena kita diberikan hidup kekal. Berharga karena kita diberikan tempat yang kekal di dalam sorga. Berharga karena kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan kita. Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan."
Bagi orang dunia, kematian adalah akhir. Tapi bagi kita yang percaya, kematian adalah awal perjumpaan kekal dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita ada di dunia ini, selama kita diberikan nafas hidup untuk menjalani aktivitas, tugas tanggung jawab di bumi ini, ingatlah selalu akan Tuhan. Hiduplah setia dan mengasihi Tuhan. Jangan hidup menuruti keinginan sendiri. Jangan sombong dan jangan lupakan Tuhan. Tapi ingatlah selalu akan Dia dan setialah selalu kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat kita, Tuhan kita, agar kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Sungguh berharga kematian orang-orang yang dikasihi Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami termasuk orang-orang yang dikasihi, sehingga kami tidak perlu takut dengan kematian. Hidup bagi kami adalah melayani Tuhan Yesus. Dan kematian adalah suatu keuntungan. Kematian secara jasmani berharga di mata Tuhan, karena kami dibawa masuk ke dalam tempat-Mu yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami lawatan Tuhan. Kami alami pertolongan yang ajaib dari Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.